كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Menjelaskan proses terjadinya hujan sebagaimana diungkapkan pada ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, diawali hembusan angin sebagai tanda akan turun hujan. Kedua, angin membawa awan yang tebal ke wilayah yang tandus. Tiga, turunnya air hujan. Empat, air hujan itu menyuburkan tanah sehingga menumbuhkan aneka macam tumbuhan dan sayuran. Ya, 100 untuk P. Soal selanjutnya. Terjemahkan ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina tabtaguna 'aradal hayatid dunya fa'indallahi maghanim katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, bertabayunlah, carilah kejelasan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam padamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya padamu. Maka telitilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, 100 untuk Rebu P. Soal selanjutnya. Soal yang ketiga tentang asbabun nuzul. Ayat ini turun untuk menjelaskan halalnya seorang muslim menikahi wanita tawanan perang yang sudah menjadi budaknya, meski secara lahir ia masih bersuami. Pada perang Hunain, pasukan muslim berhasil mengalahkan musuh dan berhasil menawan beberapa wanita. Para sahabat enggan menikahi mereka karena dianggap mereka terkait perkawinan dengan suami-suami mereka yang musyrik. Untuk meluruskan anggapan itu, Allah menurunkan firman-Nya. Pertanyaannya, bacakan ayat terkait hal di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara adzalikum tabatahu ya bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin famastamta'tum bihi minhun fa'atuhun wujurahun nafaridah wala junaha alaikum bima
فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Ya, koreksi dulu ya. Kami koreksi ya, min hunna itu seandainya kalau berhenti tetap dengan min hun ya, Anda tidak mengucap min hun gitu. Ada fa'atuhunna juga sama ya. Kemudian fima itu kamu baca fima ya. Ada 3 ya kesalahan ini. Oke, kami beri nilai 85 untuk P. Selanjutnya Soal keempat, sambung ayat. Sempurnakan ayat berikut ini. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban difam minan nar. Qala likullin dhifu walakin la ta'lamun. ya, pembisik yang baik ya, 100 untuk P. Soal selanjutnya adalah kitab Fathur Rahman ya, siapkan kitab Fathur Rahmannya. Surah apa, ayat berapa? Firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa takunul jibalu kal'ihn. Waktu habis, dilimpahkan. Silakan em. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'arij ayat 9. Al-Ma'arij ayat 9 ya, 50 untuk M ya. Sementara P masih 0. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya, soal yang ke-6 tentang moderasi beragama. Salah satu prinsip moderasi beragama yang diajarkan Islam adalah ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Semua manusia pada hakikatnya bersaudara, kendati berbeda suku, bangsa, agama, dan keyakinannya. Pertanyaannya,
Bacakan ayat Al-Quran yang menegaskan hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Koreksi ya, ada ketinggalan inna ya, jali ini ya, itu aja ya, ya walaupun cepat tapi sesuai ya. Oke, 90 untuk P. Soal selanjutnya. Soal ke-7, soal tajwid. Bagaimana cara membaca lafaz az-zunun Bismillahirrahmanirrahim. dalam ayat wa tazunnu nabillahi az-zununa hunalika, baik ketika wasal maupun waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Saat wasal dibaca wa tazunnuna billahi dzununa hunalik. Saat waqaf dibaca wa tazunnuna billahi dzununa hunalik. Ya, 100 untuk P. Soal selanjutnya. Soal ke-8, perhatikan. Berkenaan dengan siapa dan apa peristiwa yang terkait dengan ayat berikut ini. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum adabun qarib. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan Nabi Saleh, Allah memberikan mukjizat kepadanya berupa unta betina. Beliau berkata kepada kaumnya, hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran padamu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat. Tepat ya. 100 untuk P. Soal selanjutnya sama-sama tafadhol. Nah, soal sayatikum bil lughah al arabiyyah li fariqi P. Isma'u jayyidan. Istasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu fi asra badrin faqala Umar idrib a'naqahum faqala Abu Bakr ara an ta'fu anhum wa an taqbala minhum al-fida wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'yi Abi Bakr fama hiya al-ayatul lati nuzilat bi hadha asy-sya'ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu 'azizun hakim. Ya, 100 untuk P. Soal selanjutnya. Okay, question number 10 for group P. Listen the following ayat. I will recite you. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. The translation is, indeed the hypocrite think to deserve Allah, but He is deceiving them, and when they stand for prayer, they stand lazily, showing themselves to the people and not remembering Allah except little. So attention for the question regarding to the verse above. What are the characteristics of those hypocritical people?
Bismillahirrahmanirrahim. There are 4 bad characters of the hypocrite. First, they stand lazily when performing prayers. Second, showing their deeds into the people. Third, they do not remember for Allah except a little. Oke, 100 untuk P. Selanjutnya, Soal nomor 11, pertanyaan tentang nazom atau lagu tilawah. Bacakan Quran Surah Al-Ma'un ayat 1 dengan variasi lagu Ros Jawabul Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. bahkan, ragu-ragu ini ya. Oke, penonton ada yang bisa melakukan? Kasih hadiah nih, sama Bu Haji Eka kasih hadiah yang bisa penonton. Penonton ada yang bisa? 1, 2, 3, wah sudah lewat hadiahnya. Ya, oke, silakan Dewan Hakim. Dewan Hakim dulu kita tes nih. Bisa nggak? Ayo, Bismillah. أرأيت الذي يكذب بالدين. Allah. Oke, 100 untuk Dewan Hakim. Ya, soal selanjutnya. Soal materi fikih nomor 12, perhatikan yang baik. Jelaskan ketentuan fikih yang terdapat pada hadis berikut ini. Sebentar. Izin, ada pengamat nih. Silakan pengamat, ada yang mau disampaikan. Bismillah Ustaz, izin. Ini kan tadi yang soal melagukan itu kan soal wajib, dan yang diminta itu membacakan surah Al-Maun dengan lagunya. Nah, kebetulan Regu P ini sudah menjawab ayatnya, cuman hanya salah di lagunya aja. Kira-kira bagaimana penilaian dari Dewan Hakim? Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, sebentar dulu. Oke, karena kita Dewan Hakim sudah bahas tahun lalu ya, antara memberikan nilai karena ini soal paket ya. Kami bersepakat bahwa karena ini ditanyakan lagu yang lebih utamanya ya, mungkin jika dia baca ayat saja sudah benar, tetap lagunya salah, nggak bisa tetap 0 ya, nggak ada nilai. Ya, tapi tidak masalah, bagus Ya, tetap ya, sama-sama. Karena kan paketnya ya. Bagus ya, tapi memang sudah sepakat di tahun lalu kita sudah bahas itu di internal kami Dewan Hakim seperti itu. Oke ya, aman ya pengamat ya. Oke, lanjut, follow. Baik, Regu P, tenang Regu P. Jelaskan ketentuan fikih yang terdapat pada hadis berikut ini. La zakata fi malin hatta yahula alaihil haulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan syarat haul kepemilikan harta selama 1 tahun pada zakat harta. Sahih 100 untuk Regu P. Soal selanjutnya. Soal ke-13, sambung hadis. Sempurnakan hadis berikut ini. Anas bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nar fa idza aktsaru ahliha nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
uridun nar wa idza aktsaru ahlihan nisa'u qila ayakfuruna Ini Pak kan? Jadi bisa. Oke, ya. Tetap kami beri nilainya soal paket Anda ya. Dia terdiam 5 detik ya tadi. Dia terdiam 5 detik. Baik, yang kami nilai yang benarnya ya. Sudah benar aktsarul ahli an-nisa. Tapi sempat yang furna gak dibaca ya. Kila yakfuruna billah. Nah, di situ mulai terhenti ya. Sebentar ya, kita koreksi dulu untuk pemberian penilaian. Untuk P 50 ya, untuk P. Ya, soal berikutnya. Soal selanjutnya, soal ke-14 tentang ilmu hadis. Siapakah yang dimaksud dengan kata-kata rawahu as-sab'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan oleh 7 perawi, yaitu 1. Imam Bukhari, 2. Imam Muslim, 3. Imam Tirmidzi, 4. Imam Nasai, 5. Imam Ahmad, 6. Imam Abu Daud, 7. Imam Ibnu Majah. Ya, pembisik yang baik 100 untuk lagu P. Yang terakhir. Soal terakhir, masalah makna mufrad. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Apa yang dimaksud dari kata wasilah yang terdapat pada ayat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Wasilah adalah rumah betina yang terakhir kamar David. Ya, 100 untuk P. Baik, kita beri aplaus dulu untuk semua peserta. Ya, di sesi terakhir nilai semua peserta Regu H mendapatkan nilai 875, Regu M mendapatkan nilai 1.300 dan Regu B 1.475. Kita beri aplaus dulu untuk semua peserta.
Oke. Baik ya. Peserta sudah ada. Alhamdulillah kita akan melangkah ke babak rebutan ya. Sepertinya tegang di depan kita ini ya. Oke ya. Kita hitungan ketiga direbut ya. 1, 2. Wah, bisa min ini. Min 100 ya. Nah, hitungan ke 1 direbut. 3, 2, 1. Oh, oke. Sudah siap ya? Baik. Soal pertama. Soal yang pertama rebutan. Perhatikan kepada semua regu. Tolong bacakan kepada saya ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan. Silakan P. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Tamam, 100 untuk B. Soal kedua ya, perhatikan. Di dalam Al-Quran ada kata pertolongan. Silakan M. Bismillahirrahmanirrahim. Pertolongan An-Nasr surah ke-110. An-Nasr surat 110. Iya, benar sekali. Soal berikutnya. Baik, soal berikutnya tentang moderasi beragama, soal yang ketiga. Sebagaimana Quran surah Al-Hajj ayat Stop. Nah, ya. Silakan. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Sayang sekali jawaban Anda salah ya. Yang benar wa udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Berikan aplaus untuk semua peserta ya. Saya ulang lagi untuk M salah min 100 M ya. A0 P0. Soal selanjutnya. Dengarkan soal keempat. Dengarkan ayat berikut ini. Wa annahu huwa amata wa ahya. Silakan M. Kudrat 100 untuk M. Soal Kitabatul Rahman. Firman Allah surah apa? Surah dan ayat berapa firman Allah berikut ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya laitaha kanatil qadiyah. Waktu habis ya. Al-Haqqah ayat 27. Oke. Selanjutnya soal ke-6. Oke, soal ke-6. Perhatikan. Siapakah pencetus ide yang pertama kali memodifikasi atau kodifikasi Al-Quran, memerintahkan kodifikasi Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar.
maaf ya, sudah lewat belnya baru dipencet ya. Maka N min 100 untuk N ya. Karena waktu habis ya, Anda sudah membel ya. Lambat ya. Itu maksudnya ya, maaf ya, baru kesalahan teknis ya. Tidak min ya, kenapa? Tapi nggak dapat nilai ya. Karena di sini waktunya habis. Tadi tetek ya. Waktunya habis, seandainya dia pencet sebelum PA ini 5 detik, terus jawabannya salah baru min. Ya. Oke, mohon maaf tadi ya ada kesalahan teknis. Oke, jadi jawabannya tidak dikurangi ya. Karena sudah waktu habis ya, tidak jadilah bahasanya. Oke ya. Soal selanjutnya, soal ke-7. السؤال السابع سيأتيكم باللغة العربية اسمعوا جيدا لأننا الآن وصلنا إلى الجولة النهائية. جولة النهائية يعني المعنى babak final. وهذه المسابقة مسابقة لفهم القرآن وأنا سأجربكم جميعا هل أنتم تفهمون بكلام العربية لأن الفهم يعني من كلام القرآن. اسمعوا جيدا. استعمل هذا النبي في دعوته. Stop, sudah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya, mumtaz. Masya Allah. Mumtaz. Soal berikutnya. Okay, boys, listen carefully. Don't answer quickly but slowly. Okay, understand the question and answer. Don't be hurry, just slow, boys. What people did Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan Pak. Bismillah. Prophet Saleh alaihissalam. Prophet Saleh alaihissalam. Yeah, I ask you what people, not what prophet. The answer is the people of Thamud. Okay. Iya, jadi P ya, min 100 untuk P. Berikan aplaus untuk P. Ya. Sultan. Cek sini. Pertanyaan ke-9, perhatikan. Apa yang dimaksud dengan akad
kirot atau mudharabah? Ya, silakan P. Bismillah. Akad kerjasama usaha antara dua pihak, antara pemilik modal dengan pengelola modal dengan pembagian keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Masya Allah, 100 untuk P. Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari istri, ibu, dua saudara perempuan kandung, dan seorang saudara perempuan seibu. Harta warisan berjumlah 150 juta. Berapa bagiankah satu saudara perempuan seibu? Bismillahirrahmanirrahim. 25 juta. Berapa? 25 juta. 25 juta. Salah, 20 juta ya. 16 kali 12 bagi 2 ya. 15 kali 150 juta, 20 juta. Min 100 untuk H ya. Gak apa-apa, berani menjawab nih ya. Oke, soal selanjutnya. Min 100 untuk H, M0, P0. Ya, soal ke-11, pertanyaan nagom atau lagu tilawah. Simak baik-baik, sebutkan nama lagu dan variasi dari surah At-Tin ayat 4. Saya bacakan secara tartil. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dilakukan dengan lagu Bayati Jawabul Jawab. Ya, silakan Ha. Masya Allah. Oke. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, beri keringanan lah kalau kurang ya. Gimana? Yang penting agak masuk gak kira-kira? Agak lumayan. Oke, 100 untuk H ya. Berikan aplaus. Ini keringanan sama Dewan Hakim ya. Ya, karena bukan ahli tilawah itu agak susah juga. Yang penting agak mirip-mirip dah ya. Oke ya. Rasa-rasanya agak oke. Ya, 100 untuk H. Berikan aplaus untuk H. Ya, lanjut. Soal ke-12, Pak Rusli. Soal ke-12, perhatikan baik-baik. Apakah nama kitab hadis yang dikarang oleh Al-Mulla P. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hadis Al-Qudisiyah Al-Arba'iniyah yang memuat 40 hadis qudsi. Masya Allah, 100 untuk P. Soal selanjutnya. Iya. Soal yang ke-13 tentang perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan haji dan umroh, Silakan P. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Oh, gimana? 100 untuk P. Soal terakhir ya. Soal terakhir menanyakan masalah makna mufradat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dari kata adaban? Dan B. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya azab yang datang dari atas adalah hujan batu, sambaran petir dan lain-lain. Ya, 100 B. Sesuai penyampaian kami sebelum tampil tadi, kami ada soal kehormatan ya. Soal kehormatan. Oh ya, sudah hadir bersama kami Bapak Haji Ihsan mewakili LPTQ Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian yang kedua Ibu Haji Atul mewakili Kementerian Agama ya. Jadi ada dua soal kehormatan. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan kepada Haji Ihsan dulu. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Semangat ya. Question in English and Arabic. Your attention please. This term is very famous in the event MTQ. What the meaning of this term seven reading? Seven reading. What is the meaning? Ya. Dewan Hakim. Ya. Qiraat as-sab'ah. Ya. Pengamat. Qiraat as-sab'ah. Qiraat as-sab'ah. Qiraat as-sab'ah. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang kami hormati Dewan Hakim yang memuliakan, finalis yang kami banggakan. Tolong perhatikan sampai selesai ya. Kementerian Agama pada saat ini mempunyai 8 program prioritas. Salah satunya serius sekali. Serius sekali. Salah satunya adalah penguatan ekoteologi, layanan keagamaan berdampak. Sesungguhnya yang jadi pertanyaan saya bukan tentang program dari Kementerian Agama ini. Yang jadi pertanyaan saya adalah siapa yang menjadi Menteri Agama pada saat ini? Silakan. Udah tahu cuma awalnya itu lupa. Silakan penonton. 100 buat penonton. Kita lihat skor ya, skor akhir. Iya. Boleh ya, ini dari Majelis Hakim. Ya, kami mempersilakan dari satu lagi ya, karena kami lihat ada Pak Haji Supri, Koordinator Dewan Hakim ya LPTQ Kabupaten. Silakan Pak Haji Supri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada gini penawarannya itu don't answer quickly but slowly. Berarti jangan menjawab terlalu cepat.
dengarkan pertanyaannya dan selalu aja jawabannya. Ini pertanyaan jebakan. Pengalaman. Makanya saya katakan ini pertanyaan jebakan. Ini beliau ini pengalaman di MFK ini selalu bersama kami di 3 ajang profesi, jadi tahu nih gayanya ini. Baik, dengerin baik-baik. MTQ adalah singkatan dari Musabaqah Tilawatil Quran. Hampir pencet. Sedangkan STQ adalah singkatan dari Sedangkan H. Bismillahirrahmanirrahim. Seleksi tilawatil Quran. 100. 100 untuk H. Masya Allah. Akhirnya terakhir bisa menjawab dengan benar ya. Oke, beri nilai untuk H 100 ya. Mohon izin Ketua Majelis untuk evaluasi selanjutnya. Oh ya, siap. Kepada anak-anakku, jangan lupa untuk membaca situasi kondisi baik nasional maupun internasional. Tadi jawaban sepele Menteri Agama aja tidak tahu. Ini karena banyak fokus ke materi yang diedarkan ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji Ihsan masukannya. Barakallah. Terima kasih juga Pak Haji Supri, Bu Atul, ada Bu Nurul. Bu Nurul saya. Cukup 3 ya. Oke. Kita lihat skor akhir. Iya, benar terakhir ya. Gimana? Nilai bentar lagi? Skor akhir. Ya, ditayangkan sudah tertayang nilainya ya. Oke, mohon yang di papan tulis gimana? Sudah dicek baik-baik? Sudah sinkron ya? Oke. Izin pengamat bagaimana? Ada masukan masalah nilai? Ada koreksi? Atau ada saran ke kami? Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saran aja untuk soal tebak ayat atau tebak surah itu, untuk akan datangnya mungkin bisa soalnya dibikin duluan, jangan saat mau baca baru dibuka. Bagusnya setiap soal itu sudah disiapkan, jadi itu aja. Jadi gini, sebenarnya soal sudah ada Pak. Kami memodifikasi, merubah, karena soal itu saya lihat agak susah panjang, jadi kami ubah dengan menggunakan Al-Quran ya, karena yang kita nilai ini kemampuan membaca kitabnya ya. Khawatir kalau konteks di sini takutnya mereka sudah hafal ya, jadi kita menggunakan langsung ini itu sih. Nah, untuk ajang ajang mereka supaya bisa gitu itu Pak. Tapi bagus masukannya, nggak apa-apa ya, nanti kami terima masukannya. Oke. Saya rasa sudah ya. Silakan, saya akan kembali ke panitia. Oh, sebutkan nilai dulu. Nilai dulu disebut. Ya, silakan Bu Haji Eka sampaikan. Nilai tadi belum Pak Tabrani. Ya, Bu Haji Eka silakan sampaikan. Kita beri aplaus dulu untuk semua peserta. Iya, ini belum tertampilkan. Nah, dari tadi ditampilkan belum dibaca-baca. Baik, kita bacakan nilai akhir dari final MFQ Putra pada hari ini. Regu H mendapatkan nilai 975, Regu M 1400 dan Regu P 1975. Iya, kita beri aplaus dulu untuk semua peserta. Jadi ranking pertama adalah Regu P, ranking kedua Regu M, dan ranking ketiga Regu H. Hebat semua.